Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, saya Rosreziani. Saya Nafta Putri Triana. Saya Salsabila Fauzia. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya IPA. Sutraman, Satrika, dan Dirika 2016 menyatakan bahwa pada awal manusia percaya pada mitos yang saat ini dianggap sebagai pengetahuan yang semu. Karena mitos dianggap sebagai pengetahuan yang tidak memuaskan. Kemudian, manusia mulai mencari ilmu yang nyata pada saat itu. Manusia fokus pada satu objek, yaitu alam sekitar, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya IPA. Lahirnya IPA berawal dari rasa keingintahuan manusia terhadap gejala-gejala alam, mencatatnya, dan kemudian baru dipelajari. Pada awalnya, manusia hanya mengamati gejala-gejala alam. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan ilmu pengetahuan, manusia tidak hanya melakukan pengamatan, tetapi juga mulai berpikir tentang bagaimana hal itu bisa terjadi, kapan hal itu terjadi, dan hal sebagainya. Dengan meningkatkan daya pikir mereka, manusia mulai melakukan eksperimen untuk mengetahui benar atau tidaknya. Mengenal pengetahuan yang telah diperoleh, setelah mereka mendapatkan memadukan antara penalaran dengan eksperimen. Maka lahirlah ilmu pengetahuan alam dengan akal yang dimiliki manusia. Semua pengetahuan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Informasi yang dapat disimpan dan diajarkan kepada generasi berikutnya ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh saat itu. Maka informasi tentang pengetahuan ini akan terus bertambah dan berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Sumarna, ilmu pengetahuan alam terus berkembang. Sementara manusia ingin mencoba mengetahui benda-benda alam di sekitarnya yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu, mereka terus-menerus melakukan eksperimen untuk menghasilkan ilmu yang mantap. Suatu himpunan ilmu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan alam apabila memenuhi syarat berikut, yaitu mengumpulkan objek, harus menggunakan metode keilmuan, dan mempunyai manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam. Mas'ud dan Paryono 2008 menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang berpikir dibekali dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong mereka untuk mengenal, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala alam, serta berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Dari dorongan rasa ingin tahu dan usaha dalam memecahkan dan memahami sesuatu itulah, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Berikut ini merupakan uraian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman kuno hingga zaman modern. Yang pertama ada zaman kuno. Pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman kuno berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan, serta dari hasil percobaan yang sifatnya spekulatif atau trial and error. Semua pengetahuan yang diperoleh diterima sebagaimana adanya. Belum ada usaha untuk mencari asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu pada saat manusia mulai memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Maka pengetahuan yang terkumpul dicatat secara tertib dan berlangsung terus-menerus. Misalnya, dari pengamatan dan pencatatan peredaran matahari, ahli astronomi Babilonia menetapkan pembagian waktu. Tahun dibagi menjadi dalam 12 bulan, minggu dibagi dalam 7 hari, dan hari dalam 24 jam. Selanjutnya, jam dibagi dalam 60 menit, dan menit dalam 60 detik. Kemudian, satuan 60 ini juga digunakan untuk pengukuran sudut. 60 detik sama dengan 1 menit.
60 menit sama dengan 1 derajat dan satu lingkaran penuh sama dengan 3600. Yang kedua ada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, perkembangan ilmu pengetahuan alam sangat pesat, sehingga semua orang berpikir soal asal-usul ilmu pengetahuan alam pada zaman tersebut. Namun, jawaban yang telah didapatkan tidak menemukan kepastian. Sebagian besar para ilmuwan berpikir bahwa dengan menggunakan jawaban-jawaban tanpa menggunakan metode ilmiah atau menurut pemikiran sendiri secara spekulatif. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat sekali pada zaman Yunani, disebabkan oleh pemikiran berpikir rasional dari bangsa Yunani. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Yang ketiga ada zaman pertengahan. Zaman alkimia abad 1-2, ahli alkimia menerima pendapat 4 buah unsur dan bahkan menambahkan 3 lagi, yaitu air raksa, belerang, dan garam. Di sini, pengertian unsur lebih dimaksudkan sebagai sifatnya daripada unsur itu sendiri. Air raksa yang mudah menjadi uap, belerang mudah terbakar dan memberi warna, dan garam tak dapat terbakar dan bersifat tanah. Dan yang keempat atau yang terakhir ada zaman modern. Timbulnya ilmu pengetahuan alam yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai abad pertengahan sudah banyak, tetapi belum sistematis dan belum dianalisis menunjang pikiran tertentu. Biasanya, pemikiran diwarnai cara berpikir secara filsafat, agama, atau bahkan mistik. Setelah alat sempurna dikembangkan, metode eksperimen, perkembangan ilmu pengetahuan alam sangat pesat setelah dikenalkannya konsep fisika kuantum dan relativitas. Pada abad 20, konsep yang modern ini mempengaruhi konsep ilmu pengetahuan alam secara keseluruhan dan menyebabkan adanya revisi serta penyesuaian-penyesuaian konsep ke arah yang modern. Dengan demikian, terdapat 2 konsep ilmu pengetahuan alam yang berkembang, yakni ilmu pengetahuan alam klasik dan ilmu pengetahuan alam modern. Apa itu ilmu pengetahuan alam klasik? Ilmu pengetahuan alam klasik merupakan suatu proses ilmu pengetahuan alam di mana teori dan eksperimen memiliki peran saling melengkapi dan memperkuat. Ilmu pengetahuan alam klasik memiliki kajian yang bersifat makroskopik, yakni mengacu pada hal-hal yang berskala besar, dan kaidah pengkajian yang menggunakan cara tradisional. Di samping kajian yang bersifat makroskopis, ciri lain ilmu pengetahuan alam klasik adalah lebih mendahulukan eksperimen daripada teori. Contoh dari ilmu pengetahuan alam klasik secara umum adalah pembuatan gula kelapa merupakan proses fisika bersama-sama kimia yang telah tinggi tingkatannya. Juga pembuatan terasi, ikan asin, rendang, dan telur asin adalah merupakan ilmu pengetahuan alam klasik. Apa itu ilmu pengetahuan alam modern? Ilmu pengetahuan alam modern merupakan suatu proses ilmu pengetahuan alam di mana penekanan terhadap teori lebih banyak daripada praktek. Ilmu pengetahuan alam modern memiliki telaahan yang bersifat mikroskopik, yakni sesuatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Selain itu, ilmu pengetahuan alam modern menerapkan teori eksperimen, di mana ia menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya. Contoh dari ilmu pengetahuan alam modern adalah merintis dimulainya ilmu pengetahuan alam modern yang dikaitkan dengan dikemukakannya teori relativitas dan kuantum yang menggambarkan sifat atom, inti, dan partikel lain molekul zat padat. Sebagai contoh, teknologi nuklir merupakan teknologi modern yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, transportasi, angkatan bersenjata, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan manusia. Menurut beberapa ahli, menurut Agus Komit, sejarah perkembangan manusia ada 3 tahap, yaitu tahap teologi, tahap filsafat, tahap ilmu positif. Tahap teologi menyusun dongeng mengenal realita, yaitu daya khayal, intuisi, atau imajinasi. Seperti contohnya, bunyi guntur disebabkan oleh kereta kuda yang dikendarai oleh para dewa. Atau dengan mencari jawaban menghubungkan kekuasaan perbuatan dewa, hantu, setan dengan makhluk gaib lainnya dengan berpikir secara irasional. Tahap filsafat yaitu rasio sudah mulai terbentuk tetapi belum ditemukan metode berpikir yang secara objektif. Selanjutnya yaitu tahap positif atau tahap ilmu. Manusia tidak puas dalam pemikiran irasional, jawaban rasionalisme, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan secara bersifat khusus, siologisme. Berikut yang dapat kami sampaikan mengenai kesimpulan yang dapat kita peroleh mengenai IPA. IPA berkembang dengan sangat pesatnya sejalan dengan sifat manusia dengan rasa ingin tahu, yang selalu ingin berkembang atau biasa kita sebut dinamis. Dengan sifat ini, dalam benak manusia selalu ingin bertanya dengan pengetahuannya, yang selalu ingin apa sesungguhnya, bagaimana dengan sesuatu bisa terjadi, dan mengapa demikian. Dengan adanya kemampuan berpikir, para manusia tersebut menyebabkan terus berkembangnya rasa ingin tahu tentang segala yang ada di alam semesta. Pengetahuan yang diperoleh dari semesta ini merupakan dasar pengetahuan ilmu alam, atau yang biasa kita sebut IPA. Pengetahuan ini terus berkembang dan bertambah luas dengan mendalam sesuai dengan hasil-hasil penemuan. Dengan penyelidikan baru menyebabkan timbulnya cabang-cabang ilmu yang berbagai macamnya. Misalkan seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi atau antariksa. Pengertian ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah sekumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui metode tertentu. Proses pencarian ini telah diuji kebenarannya secara bersama-sama oleh beberapa ahli sains dan permisanya. Sains atau IPA berusaha menjelaskan apa saja yang termasuk bidang kajiannya, dan untuk itu diperlukan objektivitas dan kejelasan metode. Selain itu, sains berusaha meningkatkan taraf hidup, efisiensi, dan efektivitas kerja. Sejarah sains dari zaman ke zaman membantu manusia menemukan metode dan struktur yang tepat untuk bidang kajiannya. Pengetahuan yang didapat, disimpan, dan diajarkan kepada generasi berikutnya, dan terus dikembangkan dari generasi dulu, sekarang, sampai generasi yang akan datang. Selanjutnya ada metode ilmiah sebagai dasar ilmu pengetahuan alam. Metode ilmiah adalah prosedur atau cara dalam memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Ini berarti bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Berbagai cara dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan, baik melalui pendekatan non-ilmiah maupun pendekatan ilmiah. Adapun penemuan ilmu, pengetahuan mereka melalui pendekatan non-ilmiah diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama, prasangka. Yang kedua, intuisi. Dan yang ketiga, trial and error. Juga penemuan ilmu pengetahuan alam melalui pendekatan ilmiah dilakukan berdasarkan pemikiran rasional, pengalaman empiris atau fakta, maupun referensi pengalaman sebelumnya. Berdasarkan metode ini, data atau fakta yang ada harus diuji terlebih dahulu sebelum diterima kebenarannya. Untuk menjadi suatu ilmu, pengetahuan yang diakui harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang A,
logis, yaitu pengetahuan tersebut masuk akal dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Dan yang B, objektif, yaitu pengetahuan yang didapat harus sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta empiris. Yang C, metodik, yaitu pengetahuan diperoleh dengan cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol. D, sistematis, yaitu pengetahuan disusun dalam satu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang E, berlaku umum atau universal, yaitu pengetahuan berlaku untuk siapa saja dan di mana saja, yaitu dengan cara eksperimentasi yang sama akan diperoleh hasil yang sama. Yang F, kumulatif, yaitu sesuai dengan khasanah ilmu pengetahuan yang selalu bertambah dengan hadirnya ilmu pengetahuan yang baru. Ilmu pengetahuan yang berikut salah harus diganti dengan ilmu pengetahuan yang benar. Dalam operasionalnya, metode ilmiah memiliki langkah-langkah tertentu sebagai berikut. Yang pertama ada perumusan masalah. Yang dimaksud masalah adalah menyangkut topik atau objek yang diteliti dengan batasan yang jelas, serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait. Oleh sebab itu, masalah merupakan pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang diteliti itu. Dan yang kedua ada penyusunan hipotesis. Merumuskan dugaan sementara mengenai kemungkinan jawaban dari persoalan atau pertanyaan yang harus dijawab. Hipotesis bisa dibuat melalui intuisi atau logika. Hipotesis adalah serangkaian urutan logis di benak manusia yang masih harus dibuktikan dalam kenyataan. Dan yang ketiga ada pengujian hipotesis. Merupakan upaya pengumpulan fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan dan diuji apakah fakta tersebut mendukung hipotesis atau tidak. Dan yang terakhir, keempat ada penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Hipotesis yang diterima merupakan pengetahuan yang kebenarannya teruji secara ilmiah dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Berdasarkan logika, penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada logika deduktif, cara berpikir di mana ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan bersifat umum. Dan yang kedua ada logika induktif, terkait dengan empirisme atau butuh dukungan fakta. Selain langkah-langkah operasional, metode ilmiah juga memiliki sikap yang disebut sikap ilmiah, yaitu jujur, terbuka, objektif, toleran, skeptis, optimis, pemberani, kreatif, inovatif, selalu ingin tahu, teliti, hati-hati, seksama dalam bertindak, mengambil keputusan berdasarkan bukti, dan dapat membedakan antara opini dan fakta. Ruang lingkup IPA dan pengembangannya. Klarifikasi IPA. Ilmu pengetahuan alam dapat dibagi menjadi 3 bidang utama, yaitu ilmu sosial dan budaya, membahas hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial, dan selanjutnya dibagi atas psikologi dan pendidikan. Psikologi yaitu mempelajari proses mental dan tingkah laku, sedangkan pendidikan yaitu proses latihan yang terarah dan sistematis yang menuju ke suatu tujuan. Selanjutnya itu ada antropologi. Antropologi yaitu mempelajari asal-usul dan perkembangan jasmani sosial dan tingkah laku sosial. Dan selanjutnya itu yang ketiga ada etnologi, cabang dari studi antropologi yang dilihat dari aspek sistem sosiologi, ekonomi, dan pewarisan kebudayaan, keutamaan keaslian budaya. Yang kedua yaitu pemfokusan dan pembentukan multidisiplin ilmu. Pemfokusan ilmu dengan pengembangan ilmu yang begitu cepatnya, terutama mulai awal abad ke-20, menyebabkan klarifikasi ilmu berkembang di antara disiplin ilmu yang lebih spesifik. Sebagai contohnya,
dan dalam disiplin fisika telah menjadi pemfokusan menjadi sebagai subdisiplin fisika, antara lain yaitu bunyi, getaran, magnet, listrik, optik, mekanik, dan fisika modern. Selanjutnya, subdisiplin ilmu disebut berkembang menjadi spesialisasi tertentu sehingga tidak memungkinkan bagi seseorang dapat menguasai beberapa dan bahkan satu bidang ilmu tertentu dengan sempurna. Untuk dapat menguasai beberapa atau bahkan satu bidang ilmu tertentu dengan sempurna, untuk dapat menguasai dengan baik, maka seorang ahli akan lebih memfokuskan atau memrealisasikan dirinya dalam salah satu fokus disiplin dalam ilmu tertentu. Selanjutnya yaitu multidisiplin dan interdisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan lebih dari satu kelompok disiplin ilmu. Misalnya, kelompok IPA dan kelompok IPS menggunakan lebih dari satu kelompok disiplin ilmu. Yaitu misalkan kelompok IPA dan IPS, contoh multidisiplin ilmu adalah lingkungan yang dapat dikolaborasikan ilmu IPA dan IPS. Sedangkan interdisiplin ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang mencakup pembahasannya menggunakan suatu kelompok ilmu disiplin saja. Contoh interdisiplin ilmu